Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Penerimaan, penyimpanan, dan distribusi sediaan farmasi di apotek. Perkenalkan, nama saya Nisa Juliawati dan rekan-rekan saya yang bernama Dona Elisa, Devi Arsita, dan Bunga Taulis Karyandi. Yang pertama, penerimaan sediaan farmasi di apotek. Penerimaan merupakan serangkaian kegiatan untuk menjamin jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu, penyerahan, dan harga yang tertera dalam surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Penerimaan dilakukan melalui beberapa cara seperti 1. Pembelian langsung. 2. Tender, yang dimana penjualan tender adalah penjualan yang dilakukan secara lelang. Yang ketiga, konsinyasi, penjualan barang titipan kepada pembeli yang juga sebagai penjualan jika barang tersebut tidak terjual, barang akan dikembalikan kepada penjual. Sumbangan, dalam penerimaan pembekalan farmasi, pabrik harus mempunyai sertifikat analisa, barang harus bersumber dari distributor utama, harus mempunyai material safety data sheet MDCD. Khusus untuk alat kesehatan kedokteran harus mempunyai Certificate of Origin. Expire date minimal 2 tahun. Hal yang perlu diperhatikan dalam penerimaan: jenis, spesifikasi, harga, kadaluarsa, waktu penyerahan, mutu, kondisi fisik, jumlah. Penyimpanan sediaan farmasi di apotek. Penyimpanan merupakan kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP pada tempat yang dinilai aman dari gangguan fisik yang tidak merusak mutu sediaan, pencurian, penggunaan tidak bertanggung jawab, menjaga ketersediaan, serta memudahkan pencarian dalam pengawasan. Tujuan penyimpanan sediaan farmasi di apotek: 1. Menjaga mutu dan keamanan dari sediaan farmasi. 2. Menghindari ketidaksediaan stok. 3. Untuk memastikan kelancaran pendistribusian. 4. Menjalani yang cepat dan tepat. Dan yang kelima, menghindari penggunaan sembarang dan memudahkan dalam proses pencarian. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan: yang pertama, tersedia rak atau lemari yang harus cukup memuat sediaan alkes dan BMHP. Kedua, posisi barang, posisi tertinggi maksimal berjarak 50 cm dengan langit-langit. Ketiga, ruangan pendingin tersedia untuk menjaga suhu di bawah 25 derajat Celcius, alat pemantau dan antisipasi listrik padam. Keempat, tempat penyimpanan aman dari banjir, tidak bocor, sediaan disimpan pada wadah asli. Kelima, inspeksi berkala, pemantauan tiap jangka waktu tertentu. Keenam, obat harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik. Bila dipindahkan pada wadah lain, maka harus dicegah terjadinya kontaminasi dan harus ditulis informasi yang jelas pada wadah baru. Ketujuh, wadah sekurang-kurangnya memuat nama obat, nomor batch, dan tanggal kadaluarsa. Kedelapan, semua bahan obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai sehingga terjamin keamanan dan stabilitasnya. Kesembilan, tidak ada makanan dalam lemari es, sediaan bahan obat. Kesepuluh, pisahkan obat yang termasuk high alert. Kesebelas, pisahkan obat yang termasuk sitostatika. Kedua belas, hati-hati obat dengan nama yang sama, dengan bentuk kemasan yang sama, obat sama dengan kekuatan berbeda. 13. Struktur organisasi, pengaturan tugas yang jelas serta tanggung jawab pada tiap tahapan. 14. Pengeluaran barang FIFO/FEFO. 15. Peningkatan efisiensi, suasana kerja, alur kerja, dan adanya supervisi. Sistem penyimpanan obat di apotek. Penyimpanan dapat dilakukan dengan beberapa cara. 1. FIFO dan FEFO. 2. Berdasarkan abjad. 3. Berdasarkan generik dan non-generik. 4. Berdasarkan kelas terapi obat. 5. Berdasarkan bentuk sediaan. 6. Berdasarkan stabilitas obat, di antaranya suhu, cahaya, kelembapan. 7. Berdasarkan undang-undang. Sistem penyimpanan obat di apotek. Sediaan farmasi yang disimpan pada kondisi khusus. Bahan yang mudah terbakar disimpan dalam ruang tahan api, diberi tanda khusus bahan berbahaya. Penyimpanan tabung gas
medis kosong terpisah dari tabung gas medis yang ada isinya. Obat sitostatik disimpan terpisah atau disimpan dalam ruang yang sama dan diberi penanda stiker sel membelah berwarna ungu. Obat-obat rasa tidak ditempatkan berdekatkan harus diberikan penanda khusus atau stiker tulisan rasa atau penamaan dengan sistem Thalmann lettering. Obat-obat high alert diberi label atau stiker tulisan high alert dengan warna yang mencolok. Vaksin, suhu penyimpanan 20-80 derajat Celcius. Terhindar dari paparan sinar matahari langsung pasien via monitoring atau WVM yang merupakan paparan panas yang melekat pada setiap vial vaksin atau digunakan untuk memantau vaksin selama perjalanan maupun dalam penyimpanan. Reagenesia disimpan dalam suatu lemari. Kondisi ruangan harus dingin atau ber-AC atau dilengkapi dengan exhaust fan. Suhu ruang maksimal 300 derajat Celcius. Tempat penyimpanan harus dilengkapi dengan ventilasi yang menuju ruang asap atau keluar ruang. Narkotika dan psikotropika disimpan dalam lemari berpintu dan berkunci ganda dan terdapat petugas khusus. Distribusi sediaan farmasi di apotek. Distribusi merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan atau menyerahkan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, BMHP, dari tempat penyimpanan sampai kepada unit pelayanan atau pasien dengan tetap penjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah, dan ketetapan. Sistem distribusi sedia farmasi di apotek. Sistem distribusi obat di apotek terbagi menjadi dua secara garis besar, yaitu 1. Penjualan obat dengan resep. Pelayanan obat yang dapat dilakukan apabila resep yang ditulis oleh dokter dan ditandatangani. Sebuah resep akan dilayani oleh apotek, khususnya apoteker, apabila resep itu asli atau tulisan tangan dokter dan ditandatangani. Setelah resep itu memenuhi syarat standar yang ada, maka petugas dapat mengecek ketersediaan obat yang diminta. Bila mana obat tidak tersedia atau kosong, maka resep akan dibawa atau dikembalikan kepada pasien. Namun jika obat tersedia, petugas akan melakukan perhitungan biaya kemudian datang kembali pada pasien untuk mengadakan persetujuan bahwa resep akan ditembus. Maka obat akan disiapkan dan diserahkan oleh petugas bersama dengan kaki yang diberikan kepada pasien atau keluarga pasien. Sistem distribusi sediaan farmasi. Ada dua hal yang terjadi pada saat berhitung. Ketika berhitung biaya sudah selesai, petugas apotek tadi atau apoteker akan menanyakan dulu kepada pasien PP apakah setuju atau ditembus atau tidak. Apabila pasien tidak setuju, maka resep itu akan dikembalikan kepada pasien dan pasien akan kembali langsung pulang ke rumah atau menembus ke obat lain. Apabila pasien setujunya, maka petugas apotek akan menyiapkan obatnya sesuai resep dan pemeriksaan nomor kelengkap resep. Setelah itu masukkan obat ke dalam plastik klip dan diberikan etiket. 2. Penjual obat tanpa resep. Pasien datang ke apotek biasanya ditandai dengan kelurahan di bagi kelurahan tertentu yang dirasakan ataupun saudara anaknya atau keluarganya, kemudian dilayani oleh petugas apotek bagian pelayanan yang berada di bagian depan. Kemudian dilakukanlah pembayaran melalui kasir yang disertai dengan KIE. Sekian hasil dari kelompok kami. Apabila ada salah kata tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.